Misteri Lubang Buaya. Rahasia di balik sumur tua Jakarta. Kedatangan ke Lubang Buaya. Pagi itu, langit Jakarta terlihat mendung. Udara lembab. Bau tanah basah terasa kuat di hidung. Andi, seorang jurnalis muda dari majalah sejarah, berdiri di depan gerbang Monumen Pancasila Sakti, kawasan Lubang Buaya. Ia membawa kamera kecil dan buku catatan lusuh. Tugasnya sederhana. Menulis ulang kisah lama tentang peristiwa tragis tahun 1965. Namun, yang menunggunya di balik pagar besi itu ternyata jauh lebih kelam dari sekadar catatan sejarah. Petugas museum menyambutnya dengan senyum datar. Namanya Pak Darto. Sudah lebih dari 20 tahun ia menjaga area itu. Rambutnya putih, langkahnya pelan. Namun sorot matanya tajam. "Anda mau menulis tentang peristiwa itu?" tanya Pak Darto tanpa ekspresi. Andi mengangguk. "Saya ingin tahu kisah sebenarnya. Banyak yang bilang ada hal-hal yang belum pernah diungkap." Pak Darto terdiam lama. Ia hanya menunjuk ke arah jalan kecil yang mengarah ke sumur tua di belakang gedung. "Kalau begitu, jalan saja ke sana. Tapi jangan lama-lama. Tempat itu tidak suka dikunjungi." Andi mengira itu hanya candaan. Ia berjalan perlahan menyusuri jalan setapak. Di kiri kanan, pepohonan besar menaungi tanah yang lembab. Udara menjadi dingin, meski matahari mulai naik. Beberapa burung gagak terbang rendah. Suara mereka keras, memecah kesunyian. Ia sampai di tepi sumur tua yang disebut Lubang Buaya. Sumur itu kecil, dikelilingi pagar besi. Dalamnya gelap. Udara di sekitarnya terasa berat. Andi menyalakan kamera. Ia merekam. Namun layar kamera tiba-tiba bergetar. Gambar tak stabil. Suara dengung muncul. Lalu hening. Ia mematikan kamera. Mencoba menenangkan diri. Tiba-tiba, di ujung matanya, ia melihat sosok. Seorang perempuan berdiri di tepi pohon. Pakaian putih kusam. Rambut panjang menutupi wajah. Andi berbalik cepat. Tapi sosok itu menghilang. Ia hanya melihat dedaunan bergoyang. Ia berpikir mungkin matanya lelah. Namun ketika ia menunduk ke arah sumur, seolah ada sesuatu bergerak di dalam kegelapan. Air di dasar sumur beriak pelan. Padahal tak ada angin. Pak Darto datang tergesa. "Saya sudah bilang, jangan lama-lama. Kalau Anda lihat sesuatu, diam saja. Jangan bicara." Andi bingung. Apa maksudnya? "Saya cuma mau tahu kenapa tempat ini terasa aneh." Pak Darto menatap lurus ke arah sumur. Beberapa malam lalu, penjaga lain mendengar suara orang berbicara dari dalam sumur. Padahal tidak ada siapapun. Andi menulis cepat di catatannya. Ia merasa ada sesuatu yang menarik untuk diselidiki. Namun saat ia melangkah pergi, ia mendengar suara lirih di belakang. Seperti bisikan. Suara perempuan memanggil namanya pelan. "Andi." Ia menoleh. Tak ada siapapun. Hanya angin berhembus pelan. Tapi suara itu jelas. Seperti berasal dari dalam sumur. Andi kembali ke penginapan malam itu. Ia memutar rekaman dari kameranya. Awalnya biasa saja, hanya gambar pepohonan dan jalan setapak. Tapi ketika kamera diarahkan ke sumur, muncul bayangan wajah pucat di dalam gelap. Wajah perempuan. Matanya kosong. Mulutnya bergerak tanpa suara. Andi menatap layar lama. Ia mencoba memperbesar gambar. Wajah itu jelas menatap balik ke arahnya. Lalu layar hitam. Kamera mati sendiri. Ia mencoba menyalakannya kembali, tapi baterai kosong, padahal tadi baru diisi penuh. Ia duduk diam. Rasa takut mulai muncul, tapi rasa ingin tahunya lebih besar. Ia membuka buku catatannya, menulis satu kalimat. "Besok, aku harus tahu siapa perempuan itu." Suara dari dalam sumur. Pagi berikutnya, udara di Lubang Buaya masih lembab dan dingin. Andi kembali datang ke lokasi. Rasa takutnya belum hilang,
Tapi rasa ingin tahu mendorongnya lebih kuat. Ia membawa peralatan lengkap, kamera baru, perekam suara, dan senter kecil. Tujuannya jelas. Ia ingin merekam segala hal yang mungkin terjadi di sekitar sumur tua itu. Pak Darto sudah menunggu di pos jaga. Wajahnya terlihat lelah. "Anda benar-benar mau kembali ke sana?" tanyanya dengan nada pelan. Andi mengangguk. "Saya harus menyelesaikan liputan ini. Ada sesuatu di tempat itu." Pak Darto hanya menghela napas. "Kalau begitu, saya ikut. Tapi kalau ada hal aneh, kita keluar secepatnya." Mereka berjalan menyusuri jalan setapak yang sama seperti kemarin. Pohon besar di kiri jalan tampak lebih gelap. Tanah di bawahnya basah karena hujan semalam. Angin berhembus pelan membawa bau tanah dan daun kering. Burung gagak terbang rendah. Suaranya serak dan keras. Andi mempercepat langkah. Saat mereka sampai di dekat sumur, suasana langsung berubah. Udara terasa lebih berat. Seperti ada tekanan di dada. Andi mengarahkan kameranya ke arah sumur. Ia menyalakan perekam suara dan menaruhnya di tepi pagar besi. Lalu ia menyalakan senter dan menyorot ke dalam sumur. Air di dasar sumur tampak tenang. Tidak ada gerakan. Hanya pantulan cahaya kecil di permukaan. Andi menatap lama ke dalam. Lalu sesuatu terdengar. Suara lirih. Seperti seseorang berbisik dari bawah. Ia mendekatkan telinganya ke pagar. Suara itu makin jelas. Suara perempuan. Pelan, terputus, tapi terdengar jelas. "Tolong aku." Andi menegakkan tubuhnya cepat. Ia menatap Pak Darto. "Pak, Anda dengar itu?" Pak Darto menatapnya tajam. "Saya sudah bilang. Jangan tanggapi. Jangan jawab apapun." "Tapi Pak, itu suara manusia." "Tidak, Nak. Itu bukan manusia." Andi menelan ludah. Ia merasa bulu kuduknya berdiri. Tapi ia tidak mundur. Ia menurunkan mikrofon kecil ke arah sumur. Suara itu terus terdengar. Kadang seperti rintihan. Kadang seperti tangisan. Lalu tiba-tiba, suara itu berubah jadi teriakan pendek. Perekam suara berhenti otomatis. Layar kamera bergoyang. Senter padam. Andi berusaha menyalakan alatnya lagi. Tapi semua mati. Ia menatap ke arah sumur. Dalam kegelapan itu, ada sesuatu yang muncul di permukaan air. Wajah pucat. Rambut panjang terurai. Mata kosong menatap ke atas. Wajah itu sama seperti yang terekam di kameranya semalam. Andi mundur beberapa langkah. Nafasnya memburu. Pak Darto menarik lengannya. "Kita keluar sekarang." "Tunggu, saya harus merekam ini." "Terlambat. Kalau sudah muncul, artinya ia tahu kamu ada di sini." Mereka berlari ke arah pos jaga. Hujan tiba-tiba turun deras. Petir menyambar di langit. Suara gemuruh menutup semua suara lain. Andi merasa seperti dikejar. Di belakangnya, ia mendengar langkah kaki di tanah basah. Tapi ketika ia menoleh, tidak ada siapapun. Hanya daun dan lumpur. Sesampainya di pos, ia membuka perekam suara. Ajaib, alat itu kembali hidup. Ia menekan tombol play. Suara pertama yang terdengar hanyalah desis pelan. Seperti angin lewat di mikrofon. Tapi setelah beberapa detik, suara itu berubah. Suara perempuan berbicara. "Andi, kenapa kamu datang ke sini?" Andi terdiam. Wajahnya pucat. "Pak, dia tahu nama saya," katanya dengan suara gemetar. Pak Darto tidak menjawab. Ia hanya menatap keluar jendela. Dulu, sebelum tempat ini dijadikan monumen, pernah ada wartawan yang datang malam-malam. Dia juga merekam suara seperti itu. Besoknya, dia hilang. Andi terdiam lama. Ia menatap rekam di tangannya. Suara itu masih terus berbicara pelan. Kadang tertawa kecil, kadang menangis. Kata-katanya sulit dimengerti.
Tapi satu kalimat terdengar jelas di akhir rekaman. Datanglah malam ini. Aku akan menunjukkan semuanya. Andi menutup alat itu. Ia merasa bingung. Apakah ini hanya gangguan alat? Atau benar ada sesuatu yang memanggilnya dari dalam sumur? Ia tidak tahu. Tapi satu hal pasti. Ia akan kembali malam ini. Pak Darto menatapnya. Jangan lakukan itu. Tidak ada yang baik terjadi di malam hari di tempat itu. Andi hanya menjawab singkat. Saya harus tahu. Sore mulai gelap. Andi menyiapkan perlengkapan malam itu. Senter besar, kamera cadangan, dan perekam baru. Ia tahu risikonya besar. Tapi ia merasa suara itu bukan sekadar panggilan. Suara itu membawa pesan. Mungkin ada sesuatu yang belum selesai dari masa lalu. Saat malam tiba, ia kembali ke lubang buaya. Kali ini sendirian. Gerbang monumen sudah terkunci, tapi ia menemukan celah kecil di samping pagar. Ia masuk pelan-pelan. Langit gelap tanpa bintang. Angin malam membawa aroma tanah dan karat besi. Di kejauhan, suara jangkrik terdengar serentak. Andi menyalakan senter. Cahaya menembus kabut tipis. Ia berjalan menuju sumur. Semakin dekat, udara semakin dingin. Lalu, dari dalam kegelapan, suara itu datang lagi. Lebih jelas, lebih dekat. Andi, aku menunggumu. Ia berhenti melangkah. Senter di tangannya bergetar. Siapa kamu? Tanyanya pelan. Tidak ada jawaban. Hanya suara air yang beriak kecil. Lalu angin berhenti. Hening total. Andi menunduk ke arah sumur. Di permukaan air, bayangan wajahnya sendiri perlahan berubah. Wajah itu menatapnya balik, tapi dengan mata kosong dan mulut yang bergerak pelan. Suara lirih terdengar dari bawah. Lihat yang sebenarnya. Andi mundur satu langkah. Tapi tanah di bawahnya licin. Ia terpeleset, hampir jatuh ke arah pagar besi. Perekamnya terlepas dan jatuh ke tepi sumur. Suara di alat itu masih menyala. Aku di sini. Tolong aku keluar. Andi menatap sumur itu dengan napas terengah. Ia tidak tahu lagi mana kenyataan dan mana bukan. Tapi di lubuk hatinya, ia merasa satu hal. Ada seseorang atau sesuatu yang benar-benar terperangkap di dalam sana. Malam kedua di lubang buaya. Jam menunjukkan pukul 11 malam. Langit di atas Jakarta pekat tanpa cahaya bulan. Hujan baru saja berhenti, menyisakan genangan air di jalan tanah menuju monumen Pancasila Sakti. Andi datang lagi ke lubang buaya. Ia tahu langkahnya gila, tapi rasa ingin tahunya sudah melewati batas takut. Suara dari rekaman masih terngiang di kepalanya. Datanglah malam ini. Kata-kata itu seperti perintah yang tak bisa ia abaikan. Ia membawa tas kecil berisi kamera inframerah, perekam baru, dan buku catatan. Jaket tebal menutupi tubuhnya yang gemetar. Udara dingin malam itu terasa menusuk. Setiap langkah di tanah basah menghasilkan suara licin dan pelan. Gerbang utama sudah ditutup, tapi ia tahu celah kecil di sisi pagar yang bisa ia lewati. Ia menunduk, melangkah masuk, dan menyalakan senter. Begitu berada di dalam area, suasana langsung berubah. Semua terasa lebih sunyi dibanding malam sebelumnya. Tidak ada suara serangga, tidak ada angin. Pohon-pohon besar berdiri diam seperti bayangan gelap. Cahaya lampu taman yang biasanya menyala kini padam. Seolah tempat itu tahu ia datang. Andi berjalan perlahan ke arah sumur. Jalannya basah dan licin, tapi ia hafal setiap lekuknya. Sesekali ia menoleh ke belakang. Tidak ada siapapun. Tapi perasaannya berkata lain. Ia merasa diikuti. Ketika sampai di dekat sumur, senter di tangannya meredup. Ia mengetuknya pelan. Lampu kembali terang. Namun cahaya itu justru memperlihatkan sesuatu yang membuatnya berhenti. Di pagar besi, ada bekas tangan basah. 5 jari panjang dengan jejak lumpur hitam, menetes ke tanah.
seolah seseorang baru saja memegangnya dari dalam. Andi menelan ludah. Ia menaruh kameranya di atas tripod, mengarahkannya ke sumur, lalu menekan tombol rekam. Ia menyalakan perekam suara dan meletakkannya di tepi pagar. "Aku di sini lagi," katanya pelan. "Kalau kamu bisa mendengar, bicaralah." Tidak ada suara. Hanya hembusan angin yang pelan. Ia menunggu. 1 menit. 2 menit. Sunyi total. Ia hampir mematikan alat ketika air di dalam sumur mulai beriak. Riak kecil berubah jadi gelombang halus. Lalu suara muncul lagi. "Andi." Ia langsung menatap ke arah sumur. "Siapa kamu?" "Aku terperangkap di sini." "Anda siapa?" Suara itu terputus, lalu berubah jadi isakan pelan. Lalu terdengar kata lain, lebih jelas. "Mereka menipuku. Mereka menuduhku. Tolong aku keluar." Andi mencatat cepat di bukunya. Ia mencoba bicara lagi. "Kamu korban peristiwa itu?" Tidak ada jawaban. Tapi air di sumur bergolak lagi. Dari dalam gelap, muncul gelembung-gelembung kecil. Bau logam tercium. Seperti darah. Andi menyorotkan senter lebih dalam. Ia melihat sesuatu di dasar sumur. Benda putih seperti kain atau tulang. Lalu wajah itu muncul lagi. Perempuan berpakaian putih. Sama seperti sebelumnya. Rambutnya terurai. Wajahnya pucat. Matanya terbuka lebar menatap ke atas. Andi mundur beberapa langkah. Nafasnya cepat. Tapi ia tidak bisa berhenti menatap. Sosok itu bergerak perlahan naik ke permukaan air. Tidak sepenuhnya keluar. Hanya sampai bahu. Suaranya lirih tapi jelas. "Aku Ratna. Aku dibuang di sini." Andi memegang buku catatannya erat. Nama itu tidak asing. Ia pernah membaca arsip lama di kantor redaksi. Ada seorang wanita bernama Ratna Sari, aktivis muda tahun 1965, yang hilang tanpa jejak. Banyak yang menduga ia jadi korban salah tangkap. Namanya tidak pernah tercatat di laporan resmi. Andi berbisik pelan. "Kamu Ratna Sari." Sosok itu mengangguk perlahan. "Mereka menyiksaku di sini. Aku tidak mati dengan tenang." Andi menunduk. "Kamu ingin aku melakukan apa?" "Tunjukkan pada mereka. Ceritakan kebenaran. Jangan biarkan namaku hilang." Suaranya tiba-tiba bergetar. Wajahnya perlahan menghilang di permukaan air. Hanya suara tangis yang tersisa. Lalu hening. Andi mematikan perekam dan kamera. Tangan gemetarnya sulit dikendalikan. Ia tahu malam ini ia mendapat sesuatu yang berharga. Kesaksian. Tapi juga sesuatu yang tidak bisa dijelaskan logika. Ia berlari kembali ke arah pagar. Di belakang, ia mendengar langkah kaki lagi. Cepat dan berat. Tapi ketika ia menoleh, hanya kabut. Sampai di luar area monumen, ia langsung naik ojek malam dan pulang ke penginapan kecil di Cawang. Ia duduk di depan meja kayu, menyalakan laptop, dan memindahkan rekaman dari kameranya. Gambar pertama terlihat normal. Lalu muncul bayangan wajah perempuan dari dalam sumur. Wajah yang sama. Kamera menangkapnya jelas. Lengkap dengan suaranya. "Aku Ratna. Aku dibuang di sini." Andi memutar ulang berulang kali. Setiap kali, suara itu terdengar makin jelas. Tapi setelah beberapa kali pemutaran, muncul suara lain di belakangnya. Suara laki-laki. Suara berat dan marah. "Berhenti mencampuri urusan ini." Layar laptop tiba-tiba bergetar. File video terhapus sendiri. Semua rekaman hilang dalam hitungan detik. Andi memukul meja. Ia menatap layar kosong. Lalu lampu kamar berkedip. Suara dari perekam suara yang masih menyala terdengar pelan. "Andi, mereka datang untukmu." Ia menoleh ke jendela. Di luar, bayangan seseorang berdiri di bawah lampu jalan. Tidak bergerak. Hanya menatap ke arah kamarnya.
Tubuhnya tegap seperti tentara. Andi menutup gorden cepat. Jantungnya berdetak keras. Ia sadar, apapun yang ia buka malam ini, tidak semua orang ingin itu keluar. Ponselnya bergetar. Nomor tak dikenal. Ia angkat. Tidak ada suara. Hanya napas berat di seberang. Lalu suara perempuan yang sama dari sumur. Pelan dan dingin. Andi, waktumu sedikit. Sambungan terputus. Ia duduk diam. Tangannya gemetar. Tapi di dalam ketakutan itu, ada keyakinan yang tumbuh. Ia tahu sekarang siapa perempuan itu. Dan ia tahu tugasnya. Ia harus menemukan kebenaran tentang apa yang terjadi di lubang buaya sebenarnya. Malam itu, ia menulis satu kalimat di buku catatannya sebelum tidur. Besok, aku akan cari data tentang Ratna Sari. Di balik sejarah, ada nama yang sengaja dihapus. Arsip yang dihapus. Pagi hari berikutnya, Andi bangun dengan kepala berat. Suara-suara dari malam sebelumnya masih menempel di pikirannya. Ia duduk di tepi ranjang, menatap rekam suara yang tergeletak di meja. Alat itu diam, tapi seolah menyimpan sesuatu yang hidup. Ia tahu malam tadi bukan mimpi. Ia mendengar nama Ratna, melihat wajahnya, dan merasakan ketakutan yang nyata. Andi menyalakan laptop. File video semalam memang benar-benar hilang. Foldernya kosong. Namun satu file kecil masih tersisa. Namanya berubah jadi huruf acak, tapi ukurannya kecil sekali. Ia buka dengan hati-hati. Isinya hanya satu kalimat. Jangan cari dia. Tulisan itu muncul di layar putih, tanpa sumber. Ia menutup laptop cepat. Nafasnya berat. Ia tahu apa yang harus dilakukan. Ia akan mencari nama Ratna Sari di arsip resmi. Kalau arwah itu benar pernah ada, namanya pasti tercatat di dokumen lama. Ia mengenakan jaket dan membawa catatan, lalu menuju Perpustakaan Nasional di Jakarta Pusat. Perjalanan pagi itu terasa aneh. Motor yang ia tumpangi melewati jalan raya yang ramai, tapi setiap kali ia memandang kaca spion, seperti ada mobil hitam mengikuti dari jauh. Ketika ia berhenti di lampu merah, mobil itu juga berhenti. Ia menatapnya lama. Kaca depannya gelap. Tidak terlihat siapa di dalamnya. Lampu hijau menyala. Mobil itu belok ke arah lain. Tapi rasa tidak nyaman tetap tinggal. Sesampainya di perpustakaan, ia langsung menuju ruang arsip sejarah. Ruangan itu dingin dan tenang. Deretan lemari besi penuh map coklat tua. Di meja pojok, seorang pegawai perempuan berusia 40-an sedang memeriksa dokumen. Andi mendekat. Maaf, Bu. Saya mencari data tentang seseorang bernama Ratna Sari. Aktivis tahun 1965. Mungkin ada catatan tentang dia di sini. Pegawai itu berhenti menulis. Tatapannya berubah dingin. Ratna Sari. Iya, Bu. Saya butuh informasi tentang dia. Pegawai itu menatap ke arah pintu, lalu berbisik. Nama itu tidak ada di sistem. Tapi tunggu di sini. Ia pergi ke ruang belakang. Beberapa menit kemudian, ia kembali membawa satu map lusuh. Sampulnya tertulis, Daftar Kasus 1965. Tidak diumumkan. Ia membuka map itu pelan. Di dalamnya ada beberapa halaman mesin tik. Salah satunya menyebut nama Ratna Sari. Status: hilang, tidak ditemukan jasad, kemungkinan eksekusi tidak resmi. Di bawah catatan itu tertulis satu kalimat. Lokasi terakhir diketahui, lubang buaya. Andi menatap lembaran itu lama. Tangannya gemetar. Ia memotret dokumen itu cepat. Tapi pegawai perempuan langsung menutup mapnya. Cukup. Nak, kau tidak seharusnya membuka ini. Saya jurnalis. Saya hanya ingin tahu kebenaran. Beberapa kebenaran tidak ingin ditemukan. Nada suaranya tegas. Ia menatap Andi tajam. Dulu, ada dua orang yang mencari data ini. Keduanya tidak pernah kembali.
Andi terdiam. Ia merasa ruangan itu mendadak lebih dingin. Namun ia tetap memaksa tersenyum dan berterima kasih. Ia keluar dari perpustakaan dengan langkah cepat. Di luar, ia membuka ponselnya untuk melihat hasil foto. Tapi foto-foto dokumen itu sudah hilang. Semua berubah jadi layar hitam. Seolah ada yang menghapusnya dari jauh. Ia duduk di bangku taman depan perpustakaan, mencoba tenang. Namun tiba-tiba, ponselnya bergetar. Pesan masuk dari nomor tak dikenal. Hentikan. Andi. Ratna bukan urusanmu. Ia menatap layar. Tidak ada nama pengirim. Ia tidak membalas. Ia hanya mematikan ponsel dan memasukkannya ke saku. Sore hari, ia kembali ke penginapan. Di depan pintu kamarnya, ia menemukan amplop putih. Tidak ada nama. Ia membukanya pelan. Di dalamnya hanya satu foto hitam putih. Seorang perempuan muda berambut panjang berdiri di depan gedung tua. Di belakangnya ada tulisan samar, Lubang Buaya, 1965. Wajah perempuan itu sama persis seperti sosok yang muncul di sumur. Andi menatap foto itu lama. Ia sadar, apapun yang ia cari, seseorang tidak ingin ia menemukannya. Tapi semakin banyak larangan, semakin kuat tekadnya. Malam itu ia menulis catatan di buku hariannya. Ratna Sari, aktivis muda, hilang tanpa jejak. Bukti dihapus, tapi arwahnya masih bicara. Besok aku akan kembali ke lubang buaya. Kali ini aku ingin dengar semuanya. Namun sebelum ia sempat menutup buku, listrik di kamar padam. Semua lampu mati bersamaan. Laptopnya menyala sendiri, meski kabel dicabut. Layar menampilkan video hitam putih. Gambar kabur menunjukkan lorong sempit dan dinding lembab. Suara langkah kaki terdengar di latar. Lalu suara perempuan berkata pelan, "Andi, lihat di bawah tanah. Mereka sembunyikan semuanya di sana." Video berhenti mendadak. Lalu muncul satu kalimat di layar. "Jangan datang sendirian." Andi terdiam. Ia tahu pesan itu bukan ancaman, tapi peringatan. Ia memutuskan akan kembali ke lubang buaya, tapi kali ini dengan seseorang yang bisa dipercaya. Ia membuka ponselnya dan menelepon seorang teman lama, Laila, sesama jurnalis yang sering menulis tentang peristiwa sejarah. "Laila, aku butuh bantuan. Ini tentang lubang buaya." Laila menjawab singkat, "Aku tahu tempat itu. Kau mau aku ikut?" "Ya. Aku tidak bisa sendiri lagi. Aku ke tempatmu besok pagi." Andi menutup telepon. Ia menatap jendela. Di luar, lampu jalan berkedip lagi. Bayangan tubuh tegap itu muncul di bawah tiang, masih menatap ke arah kamarnya. Kali ini Andi tidak menutup gorden. Ia menatap balik. "Aku tahu kalian ada di luar sana," katanya pelan. "Tapi aku tidak akan berhenti." Ia memegang foto Ratna erat. Suara lembut terdengar di telinganya. "Terima kasih, Andi. Aku menunggumu besok." Kembali ke lubang buaya. Pagi berikutnya, matahari muncul redup di balik awan tebal. Udara Jakarta lembab, seolah masih menyimpan sisa hujan semalam. Andi berdiri di depan penginapan dengan tas ransel di punggung. Di tangannya, ia menggenggam foto lama Ratna Sari. Wajah itu kini terasa akrab. Seperti seseorang yang ingin bicara lebih banyak, tapi terperangkap di antara masa lalu dan waktu yang berhenti. Laila datang beberapa menit kemudian. Rambutnya dikuncir sederhana. Kamera tergantung di lehernya. "Jadi, ini tentang perempuan di foto itu?" Andi mengangguk. "Namanya Ratna. Aku yakin dia korban yang tidak pernah tercatat." Laila menghela napas. "Kau sadar apa yang kau lakukan bisa berbahaya? Kasus 65 masih sensitif." "Aku tidak peduli. Aku melihatnya. Dia meminta tolong." Laila menatap serius. "Kalau begitu, kita lakukan ini bersama."
Mereka naik mobil sewaan menuju lubang buaya. Jalanan macet, tapi Andi tetap diam. Ia menatap keluar jendela. Pikirannya dipenuhi bayangan malam sebelumnya. Setiap kali ia memejamkan mata, wajah Ratna muncul di kegelapan. Suara lembutnya memanggil namanya berulang. Andi, bawah tanah. Ketika mereka sampai di area monumen, waktu menunjukkan pukul 2 siang. Kawasan itu sepi. Hanya beberapa pengunjung tampak berjalan di sekitar patung pahlawan revolusi. Udara panas membuat suasana terasa berat. Andi menunjukkan surat izin liputan dari redaksi agar bisa masuk ke area belakang museum. Petugas jaga menerima dengan curiga, tapi akhirnya mengizinkan mereka lewat. Pak Darto muncul dari arah pos. Wajahnya tampak lebih tua dari terakhir kali Andi melihatnya. Kamu datang lagi? Siapa temanmu ini? Namanya Laila, jurnalis juga. Kami mau lihat area belakang. Pak Darto menghela napas panjang. Saya sudah bilang, Nak, jangan teruskan ini. Kami hanya ingin tahu kebenaran, tidak lebih. Pak Darto memandang lama, lalu berkata pelan, kalau begitu, ikut saya. Mereka bertiga berjalan ke arah sumur tua. Jalannya sunyi. Hanya suara langkah kaki di atas tanah kering. Pepohonan besar menaungi jalan, menciptakan bayangan panjang yang bergerak perlahan. Ketika mereka sampai di depan pagar besi yang mengelilingi sumur, udara berubah dingin. Laila langsung mengangkat kameranya. Tempat ini terasa lain. Pak Darto hanya menatap sumur. Sejak malam itu, suara dari dalam sering terdengar lagi. Saya tahu kamu yang memicunya. Andi. Andi diam. Ia membuka buku catatannya dan menunjukkan foto Ratna. Pak, apakah Bapak pernah melihat wajah ini sebelumnya? Pak Darto memandang lama. Sorot matanya berubah lembut. Saya kenal wajah itu. Dulu saya masih remaja, tinggal di sekitar sini. Dia sering datang membawa makanan untuk tahanan. Namanya Ratna. Setelah kejadian itu, dia menghilang. Orang-orang bilang dia juga dibuang ke sumur ini. Jadi benar, gumam Andi. Dia bukan cerita kosong. Pak Darto menatap sekeliling. Dulu malam-malam ada truk datang diam-diam. Tidak semua korban diangkat ke permukaan. Beberapa dikubur di bawah tanah, di ruang penyimpanan yang sekarang sudah ditutup. Andi menatap tajam. Di mana ruang itu? Pak Darto ragu. Di belakang gedung kecil dekat gudang senjata lama. Tapi sekarang dikunci dan tidak dipakai. Mereka berjalan ke arah yang ditunjukkan. Sebuah bangunan kecil berdinding kusam berdiri di ujung area. Catnya mengelupas. Pintu besi berkarat tertutup rantai. Laila memotret sekeliling. Kalau ini ruang bawah tanah yang dimaksud, kita harus tahu apa di dalamnya, kata Andi. Pak Darto menatap keduanya. Saya tidak ikut. Tapi hati-hati. Banyak yang bilang tempat itu masih dijaga. Dijaga siapa? Pak Darto menjawab pendek. Oleh mereka yang tidak ingin diingat. Ia meninggalkan mereka. Andi dan Laila berdiri di depan pintu besi itu. Laila mengeluarkan alat kecil pembuka rantai dari tasnya. Suaranya berderit pelan ketika rantai terlepas. Pintu terbuka sedikit. Udara dingin keluar dari dalam, membawa bau logam dan lembab. Mereka menyalakan senter dan turun ke tangga sempit. Dindingnya basah. Setiap langkah terdengar bergema. Di bawah, ruangan kecil dengan langit-langit rendah terlihat. Ada beberapa peti kayu tua, lembaran besi, dan tulang belulang kecil berserakan di sudut. Laila menahan napas. Ya Tuhan, ini benar-benar ruang penyimpanan jenazah. Andi menyalakan kamera. Ia menyorot setiap sudut ruangan. Di dinding, ada tulisan samar dengan cat hitam. Ratna, maafkan kami. Ia mendekat, menyentuh huruf itu. Tiba-tiba suara pelan terdengar dari arah belakang. Kau menemukannya, Andi.
Mereka berdua menoleh cepat. Di ujung ruangan, bayangan perempuan berdiri. Pakaian putihnya basah. Rambutnya menutupi wajah. Suaranya lembut tapi menusuk. Kau sudah melihatnya. Tapi mereka tahu kau di sini. Lampu senter berkedip. Laila mundur satu langkah. Andi, siapa itu? Andi menatap tanpa berkedip. Itu dia. Ratna. Sosok itu perlahan berjalan mendekat. Setiap langkahnya menimbulkan suara air. Ceritakan yang sebenarnya. Tunjukkan siapa yang melakukannya. Biar semua tahu kami bukan pengkhianat. Andi berusaha bicara, tapi suaranya tercekat. Bagaimana caranya aku membantu? Sosok Ratna berhenti di depannya, lalu menunjuk ke salah satu peti kayu di sudut ruangan. Di sana. Ada nama. Ada bukti. Andi membuka peti itu. Di dalamnya ada map tua berisi dokumen dan foto-foto hitam putih. Salah satunya menunjukkan Ratna bersama sekelompok orang di ruang rapat. Di balik foto tertulis, saksi interogasi tak bersalah. Laila merekam cepat. Kita harus bawa ini keluar. Tapi sebelum mereka sempat naik, suara langkah berat terdengar dari tangga. Suara sepatu bot. 3 atau 4 orang. Laila mematikan senter. Mereka bersembunyi di balik peti. Cahaya lampu senter lain masuk ke ruangan. Suara laki-laki terdengar. Cek seluruh tempat. Jangan biarkan ada yang melihat isi bawah tanah ini. Andi menahan napas. Ia bisa mendengar suara rantai beradu di atas. Seseorang sedang menutup pintu besi dari luar. Mereka terkunci. Laila berbisik. Kita harus cari jalan keluar lain. Andi mengarahkan senternya ke dinding belakang. Ada celah kecil di antara bata. Ia menendangnya kuat. Sebagian dinding runtuh, membuka lubang sempit menuju parit kecil di luar gedung. Mereka merangkak keluar satu persatu. Nafas keduanya terengah. Begitu sampai di luar, mereka berlari menjauh dari area itu tanpa menoleh lagi. Mereka berhenti di balik pepohonan. Laila menatap Andi dengan wajah pucat. Kalau benar ini bukti sejarah yang disembunyikan, mereka tidak akan diam. Andi menatap map di tangannya. Ratna ingin kita menyampaikan ini pada dunia. Aku tidak akan berhenti. Di kejauhan, dari arah sumur tua, suara lembut terdengar terbawa angin. Terima kasih, Andi. Tapi perjalananmu belum selesai. Bayangan dari arsip yang hilang. Malam turun cepat di Jakarta Timur. Di kamar penginapan kecil itu, Andi duduk di lantai dengan map tua di depannya. Laila menutup gorden, memastikan tidak ada yang bisa melihat dari luar. Lampu redup. Hanya suara kipas angin yang berputar pelan memecah keheningan. Andi membuka satu persatu isi map. Ada foto-foto hitam putih, daftar nama tahanan, dan surat resmi tanpa tanda tangan. Salah satu dokumen bertuliskan, Proyek Penertiban 65 Lokasi Khusus Lubang Buaya. Di bawahnya tertulis, Subjek Ratnasari, status, hilang. Laila memotret dokumen itu satu persatu. Ini cukup kuat untuk membuktikan bahwa ada korban sipil yang ikut jadi target. Andi menatap layar laptopnya. Kita tidak bisa langsung unggah. Kita harus tahu siapa yang menulis laporan ini. Kalau tidak, orang akan bilang ini palsu. Lalu bagaimana caramu mencari sumbernya? Andi menunjuk tanda kecil di pojok bawah dokumen. Ada kode arsip dari kantor lama militer. Kalau masih ada salinannya, pasti di arsip nasional. Laila ragu. Kalau kita pergi ke sana, mereka bisa tahu. Andi menatap serius. Ratna tidak mati supaya kita takut. Dia ingin kita tunjukkan kebenarannya. Malam itu mereka tidur bergantian. Tapi pukul 2 dini hari, Andi terbangun. Ia mendengar sesuatu dari arah jendela. Suara langkah perlahan di koridor. Bayangan seseorang lewat di depan pintu. Ia mendekat pelan dan melihat selembar kertas terselip di bawah pintu. Tulisannya samar.
seolah ditulis terburu-buru. Berhenti sebelum terlambat. Kami tahu kamu membawa dokumen itu. Ia segera membangunkan Laila. Kita tidak aman di sini. Mereka mengemasi barang, lalu keluar dari penginapan. Udara malam terasa berat. Di jalan, sebuah mobil hitam parkir tidak jauh. Lampunya menyala sebentar lalu mati. Laila menatap ke belakang. Kita diikuti. Andi mempercepat langkah. Mereka menyeberang ke gang kecil, memutar arah menuju halte bus. Begitu bus datang, mereka naik tanpa bicara. Mobil hitam itu tetap berhenti di tempat semula, tapi mereka tahu, ancaman sudah nyata. Keesokan paginya mereka tiba di gedung Arsip Nasional. Andi mengenakan kemeja polos dan membawa map palsu sebagai kamuflase. Laila berpura-pura sebagai fotografer dokumentasi. Mereka masuk dengan surat izin liputan umum. Di dalam, lorong panjang berisi rak berdebu membentang ke segala arah. Petugas tua di meja depan menatap mereka. Cari arsip apa? Andi menjawab tenang. Laporan proyek pemerintah tahun 65, lokasi lubang buaya. Petugas itu terdiam sejenak, lalu berkata pelan, arsip itu sudah ditarik sejak tahun 1998. Tidak bisa diakses umum. Laila tersenyum sopan. Kalau begitu, kami hanya lihat daftar judulnya saja, Pak. Petugas itu menghela napas. Kalau kalian mau coba, ruangannya di lantai 3. Tapi hati-hati. Banyak yang tidak suka jika kalian gali hal-hal lama. Mereka menaiki tangga sempit. Ruangan di lantai 3 sunyi dan berdebu. Bau kertas tua memenuhi udara. Andi menemukan lemari logam besar bertuliskan, proyek khusus 1965. Kuncinya hilang, tapi engselnya rapuh. Dengan sedikit dorongan, pintunya terbuka. Di dalamnya ada beberapa map rusak, sebagian kosong. Namun satu map berisi lembar laporan bertanda sama seperti dokumen Ratna. Di bawahnya tertulis, disusun oleh Kapten Surono, 3 Oktober 1965. Andi menelan ludah. Ini sumbernya. Laila memotret cepat, tapi tiba-tiba terdengar langkah mendekat dari koridor. 2 pria berpakaian seragam hitam muncul di pintu. Saya minta kalian letakkan kamera dan map itu. Andi menatap mereka. Kami hanya melakukan riset. Pria itu menatap dingin. Ada hal yang tidak seharusnya kalian buka. Keluarlah sekarang. Laila berusaha menutup tasnya, tapi salah satu pria menariknya kasar. Tas jatuh. Dokumen berserakan di lantai. Salah satu foto Ratna meluncur ke depan kaki mereka. Pria itu memungutnya dan menatap lama. Wajahnya berubah tegang. Dari mana kalian dapat ini? Andi menjawab cepat. Dari bawah tanah lubang buaya. Pria itu diam beberapa detik, lalu berkata ke temannya. Kita pergi. Mereka sudah tahu terlalu banyak. Keduanya keluar tanpa bicara lagi. Tapi Andi tahu, mereka tidak akan berhenti. Setelah mereka pergi, Laila duduk lemas. Siapa mereka? Bukan sekadar penjaga arsip. Mereka yang melindungi cerita versi lama. Laila mengangguk pelan. Kalau begitu, kita harus sebarkan semua datanya sebelum mereka sempat menghentikan kita. Mereka kembali ke kamar sewaan lain malam itu. Andi mulai menulis laporan. Ia memadukan dokumen dari lubang buaya dan arsip Kapten Surono. Dari catatan itu, jelas tertulis bahwa Ratna adalah asisten administrasi yang membantu mencatat data tahanan, bukan anggota pemberontak. Tapi karena dia tahu banyak, namanya dihapus dari semua daftar resmi. Laila mengunggah foto-foto dokumen ke server luar negeri untuk diamankan. Saat proses unggahan berjalan, listrik tiba-tiba padam. Layar laptop mati. Laila berdiri. Kau pikir ini kebetulan? Andi menyalakan senter. Tidak. Mereka tahu di mana kita. Di luar, suara mesin mobil terdengar berhenti di depan gedung. Beberapa langkah berat mendekat.
Andi mematikan senter dan menarik Laila menuju pintu belakang. Mereka keluar melalui lorong sempit, menuruni tangga darurat. Dari atas, seseorang berteriak, "Hentikan mereka!" Mereka berlari di antara gang sempit. Hujan mulai turun. Suara langkah pengejar semakin dekat. Laila hampir terpeleset, tapi Andi menarik tangannya. Mereka berlari hingga menemukan pintu baja di ujung gang dengan tulisan, "Gudang Arsip Lama." Mereka masuk dan menutupnya dari dalam. Di dalam gelap, hanya suara hujan dan napas mereka terdengar. Laila menatap Andi. "Kita tidak bisa sembunyi terus." Andi mengeluarkan foto Ratna dari saku. "Dia tidak ingin kita sembunyi. Dia ingin kebenaran keluar. Kalau mereka ingin membungkam kita, artinya kita sudah di jalur yang benar." Tiba-tiba udara di ruangan berubah dingin. Lampu kecil di pojok berkedip. Dari bayangan rak arsip, sosok Ratna muncul lagi. Wajahnya pucat tapi tenang. "Andi, waktu kita tidak banyak. Mereka akan hapus semuanya." Andi mendekat. "Apa yang harus kami lakukan?" "Pergi ke tempat aku dimakamkan. Di sana masih ada sesuatu yang belum mereka temukan." "Di mana itu?" Ratna menatapnya lama. "Di balik monumen. Di bawah batu yang tidak pernah dicatat dalam peta." Sosok itu menghilang. Laila menatap Andi. "Kau yakin itu bukan halusinasi?" "Tidak. Dia menuntun kita sejak awal. Sekarang kita tahu tujuan berikutnya." Andi menggenggam map erat. Di luar, suara sirene polisi mulai terdengar. Mereka menunggu hujan mereda, lalu bersiap menuju lubang buaya lagi. Kali ini bukan sebagai pencari berita, tapi sebagai saksi kebenaran yang disembunyikan selama puluhan tahun. Batu yang tak tercatat. Subuh baru saja menyapa Jakarta. Udara lembab, dan kabut tipis menggantung di sekitar lubang buaya. Andi dan Laila berdiri di depan gerbang monumen dengan pakaian lusuh, mata merah karena tak tidur semalaman. Mereka kembali ke tempat di mana semuanya dimulai, membawa map tua dan sisa keberanian yang tersisa. Andi menatap monumen di kejauhan. Dia bilang, "Di balik batu yang tak tercatat." Laila menyalakan kamera kecil di saku bajunya. "Kita rekam semuanya. Kalau sesuatu terjadi, orang lain bisa tahu." Mereka berjalan masuk dengan langkah hati-hati. Pagi itu kawasan masih sepi. Hanya suara burung dan hembusan angin di antara pepohonan tinggi. Pak Darto tidak terlihat di pos jaga. Gerbang kecil di sisi belakang terbuka sedikit, seolah memang menunggu mereka. Andi menatap ke arah itu. Dia tahu kita akan datang. Mereka menyusuri jalan setapak di antara patung-patung pahlawan. Bayangan panjang patung itu jatuh ke tanah, menambah suasana dingin. Sampai akhirnya mereka tiba di bagian belakang monumen, tempat batu besar berdiri menjorok ke sisi kanan, agak tersembunyi oleh semak. Laila menunduk, memeriksa batu itu. Tidak ada tanda apapun. Andi meraba permukaannya. Kata Ratna, "Di bawah batu ini ada sesuatu." Ia mengetuk sisi batu. Suaranya berongga. Mereka berdua saling berpandangan. Laila berbisik, seperti ada ruang kosong di dalamnya. Andi mencari alat di tasnya. Ia mengeluarkan linggis kecil dan mulai mencongkel pinggiran batu. Suara gesekan keras memecah keheningan. Batu itu perlahan bergeser. Dari bawahnya, muncul celah kecil dengan tangga batu menurun ke bawah tanah. Udara dingin keluar, berbau logam dan tanah basah. Laila menyalakan senter. "Kau yakin mau turun?" Andi mengangguk. "Ratna ingin kita temukan ini." Mereka menuruni tangga sempit itu. Dindingnya lembab, diterangi cahaya senter yang bergetar. Setelah sekitar 20 anak tangga, mereka sampai di ruangan kecil berbentuk setengah lingkaran. Ada meja besi di tengah, tumpukan map tua, dan lemari kayu yang sudah lapuk. Di dinding, terpajang papan bertuliskan, Unit Dokumentasi Lapangan 1965.
Andi mendekat. Di atas meja, ada tumpukan arsip bertuliskan rahasia negara. Salah satunya terbuka, menampilkan daftar nama korban yang dieksekusi tanpa proses hukum. Di baris ke-14 tertulis, Ratna Sari non-militer hilang. Andi menatap nama itu lama. Akhirnya, Laila mendekat. Kita harus dokumentasikan ini sekarang. Ia mengarahkan kamera dan mulai memotret cepat. Tapi sebelum selesai, terdengar suara berderit di atas. Seperti pintu yang baru dibuka. Andi menatap ke arah tangga. Ada orang datang. Lampu senter mereka berkedip. Suara langkah pelan menuruni tangga. Andi mematikan lampunya. Laila menahan napas. Dari kegelapan, muncul siluet Pak Darto. Wajahnya tegang. Kalian tidak seharusnya ada di sini. Andi berdiri. Pak, Ratna menuntun kami ke tempat ini. Kami menemukan buktinya. Nama dia ada di daftar. Pak Darto menatap tajam. Kalian tidak tahu apa yang sedang kalian sentuh. Tempat ini sudah dikubur supaya negeri ini bisa tenang. Laila menatapnya heran. Pak, kebenaran tidak bisa dikubur. Pak Darto diam lama. Lalu ia berjalan mendekat, menatap map di meja. Saya tahu nama itu. Ratna adalah adik saya. Andi dan Laila terkejut. Apa? Pak Darto menunduk. Dia memang bukan pemberontak. Dia hanya juru tulis di kantor militer. Tapi dia tahu nama-nama tahanan yang akan dibuang. Dia mencoba melapor ke pers, lalu hilang. Kami tidak pernah menemukannya. Sampai saya jadi penjaga di sini. Andi menatapnya dengan empati. Pak, dia masih di sini. Dia yang menuntun kami ke bawah tanah. Pak Darto menatap kosong ke arah tangga. Saya tahu. Suaranya kadang memanggil saya di malam hari. Sekarang saya mengerti apa yang dia mau. Ia membuka salah satu lemari. Di dalamnya ada koper besi kecil. Ia menyerahkannya ke Andi. Ini miliknya. Waktu tempat ini ditutup, saya sembunyikan agar tidak dibakar. Tapi saya tidak pernah berani membukanya. Andi membuka koper itu perlahan. Di dalamnya ada buku catatan dengan tulisan tangan Ratna. Isinya daftar nama tahanan yang dibebaskan secara diam-diam. Ia menulis catatan kecil di halaman terakhir. Jika kau membaca ini, jangan biarkan sejarah hanya milik mereka yang berkuasa. Laila memotret buku itu. Ini bukti paling kuat. Tiba-tiba suara langkah lain terdengar dari atas. Berat dan banyak. Suara sepatu bot menggema di tangga. Pak Darto berbisik. Cepat, ambil buku itu dan keluar lewat pintu belakang. Andi menatap bingung. Ada pintu belakang. Pak Darto menunjuk dinding kanan. Ada terowongan kecil ke arah sungai. Lewat situ kalian bisa keluar. Laila menatapnya cemas. Pak, ikut kami. Ia menggeleng. Saya harus tinggal. Kalau mereka lihat saya hilang, kalian tidak akan punya waktu kabur. Andi ragu, tapi Pak Darto mendorong mereka ke arah dinding. Pergi sekarang. Bawa cerita adik saya keluar dari kegelapan. Mereka merayap melalui celah kecil di dinding. Terowongan itu sempit, gelap, dan berliku. Di belakang mereka, terdengar suara bentakan dan derap kaki. Laila menoleh sebentar dan melihat cahaya lampu dari arah tangga. Mereka masuk. Andi menariknya. Cepat. Setelah beberapa menit, mereka keluar di sisi sungai kecil yang mengalir di belakang area monumen. Udara pagi terasa dingin di wajah mereka. Mereka menatap ke arah lubang buaya dari kejauhan. Tiba-tiba terdengar suara tembakan dari bawah tanah. Laila menutup mulutnya. Pak Darto. Andi menatap kosong. Dia menebus kebenaran adiknya. Mereka berlari menjauh dari tempat itu. Di tangannya, Andi menggenggam erat buku catatan Ratna. Di halaman terakhir, ada noda tinta yang sudah pudar.
Tapi satu kalimat masih bisa terbaca jelas. Kebenaran akan menemukan jalannya sendiri. Dokumen yang mengubah segalanya. Langit sore berwarna abu-abu ketika Andi dan Laila tiba di sebuah rumah aman di pinggiran Bekasi. Rumah itu kecil dan tersembunyi di antara pohon pisang. Di dalamnya hanya ada meja kayu, beberapa kursi, dan koneksi internet seadanya. Listrik mengalir lewat genset kecil. Andi duduk di depan laptop, menatap layar kosong. Di tangannya, buku catatan Ratna masih terbuka. Tulisan tangan itu rapi dan jelas. Di setiap halaman, ada nama, tanggal, dan catatan singkat tentang setiap tahanan. Banyak nama yang tidak pernah disebut dalam sejarah resmi. Semuanya adalah rakyat biasa. Guru, pedagang, petani, mahasiswa. Laila menyiapkan kamera dan tripod. Kita harus rekam kesaksian sekarang. Sebelum ada yang tahu kita di sini. Andi mengangguk. Kita buat video pendek. Ceritakan dari awal. Ia menatap lensa kamera, lalu berbicara dengan suara tenang. Nama saya Andi Prasetyo. Bersama rekan saya, Laila, kami menemukan dokumen asli dari tahun 1965 di area Lubang Buaya. Dokumen ini membuktikan ada korban sipil yang dihapus dari sejarah. Salah satunya adalah Ratna Sari, seorang juru tulis militer. Ia tidak pernah berkhianat. Ia berusaha menyelamatkan nama-nama orang yang tidak bersalah. Laila merekam dalam diam. Suara Andi terdengar mantap. Dokumen ini menunjukkan bahwa banyak penahanan dan eksekusi dilakukan tanpa bukti. Beberapa pejabat militer bahkan mencatat nama-nama fiktif untuk menutupi korban sebenarnya. Kami menemukan bukti itu di ruang bawah tanah yang disembunyikan di balik monumen. Ia berhenti sejenak, menarik napas panjang. Kami tahu apa risikonya. Tapi kebenaran harus keluar. Untuk Ratna. Untuk semua yang tidak pernah didengar. Laila mematikan kamera. Bagus. Sekarang kita unggah. Andi menghubungkan laptop ke jaringan satelit kecil yang mereka bawa. Ia mulai mengunggah video dan salinan digital dokumen ke beberapa server luar negeri. Proses itu berjalan lambat. Bar loading bergerak sedikit demi sedikit. Tiba-tiba, layar berkedip. Pesan muncul. Koneksi terdeteksi. Lokasi Anda terlacak. Laila menatap panik. Mereka menemukan sinyalnya. Andi segera mencabut kabel jaringan. Kita harus pindah. Tapi dari luar, suara kendaraan berhenti di depan rumah. Suara pintu mobil terbanting. Beberapa langkah kaki berat mendekat. Laila melihat dari celah jendela. Ada 4 orang. Berseragam. Andi mematikan lampu, menaruh buku Ratna ke dalam tas, lalu berbisik. Lewat belakang. Mereka keluar melalui pintu dapur. Hujan mulai turun, menutupi suara langkah mereka. Mereka menyeberang ke kebun singkong di belakang rumah. Dari kejauhan terdengar suara bentakan dan pintu didobrak. Cari mereka. Jangan biarkan mereka kabur. Mereka berlari di antara pepohonan basah. Tanah licin. Tas Andi hampir jatuh. Tapi ia terus memegangnya erat. Laila menunjuk ke arah utara. Ada jembatan kecil di sana. Kita bisa ke jalan besar. Mereka sampai di jembatan kayu yang melintasi parit kecil. Namun di ujung jembatan, 2 sosok berseragam muncul. Salah satunya menodongkan senjata. Berhenti. Laila menatap Andi. Kita tidak bisa kembali. Andi menatap ke bawah jembatan. Air parit mengalir deras. Kita lompat. Gila, itu dalam. Lebih baik daripada tertangkap. Tanpa berpikir panjang, Andi menarik tangan Laila dan melompat. Air dingin menelan tubuh mereka. Arus deras menyeret mereka beberapa meter sebelum akhirnya mereka muncul ke permukaan. Laila terbatu keras, tapi mereka berhasil menepi. Mereka bersembunyi di bawah akar pohon besar, menggigil, tapi selamat. Dari atas,
Suara langkah dan senter berkilat mencari di sekitar jembatan. Andi menahan napas. Tasnya masih di genggaman. Buku Ratna aman. Setelah beberapa menit, suara langkah itu menjauh. Laila berbisik, "Kita tidak bisa terus kabur begini." Andi menjawab pelan, "Kita tidak kabur. Kita sedang menuju tempat yang benar." Mereka berjalan sepanjang sungai hingga pagi. Pakaian basah, tubuh lelah. Di ujung jalan kecil, mereka menemukan rumah tua milik pensiunan wartawan, Pak Tamin, yang dulu rekan Andi di media. Begitu melihat mereka, Pak Tamin terkejut. "Kalian kenapa seperti buronan?" Andi menjawab singkat, "Karena kami membawa kebenaran, Pak." Pak Tamin menatap serius. "Masuk. Ceritakan semuanya." Di ruang tamu sederhana itu, Andi menunjukkan buku Ratna dan rekaman video. Pak Tamin membaca dengan wajah tegang. "Kalau ini benar, dunia harus tahu. Tapi jangan unggah dari sini. Gunakan jalur luar negeri. Saya punya koneksi di Amsterdam. Mereka bisa bantu." Laila mengangguk. "Kita butuh waktu." Pak Tamin membuka laci meja dan menyerahkan 2 paspor lama. "Gunakan ini. Kalau keadaan memburuk, tinggalkan Jakarta. Tapi pastikan dokumen ini sampai keluar." Malam itu mereka bekerja tanpa henti. Video diperbaiki, dokumen dipindai ulang, dan dikirim lewat server luar negeri melalui jaringan aman. Setelah beberapa jam, unggahan berhasil. Andi menatap layar laptop yang menampilkan tulisan, "Transfer complete." Laila tersenyum lega. "Kita berhasil." Tapi wajah Andi tetap tegang. "Belum. Mereka tidak akan diam." Beberapa jam kemudian, berita itu mulai menyebar di internet. Judulnya muncul di beberapa portal internasional. Dokumen rahasia lubang buaya terungkap. Korban sipil dihapus dari catatan sejarah. Video pengakuan Andi juga viral. Ribuan komentar membanjiri. Ada yang mendukung, ada yang menuduhnya berbohong. Tapi semua sepakat, rahasia besar telah terbuka. Pagi berikutnya, ketika matahari muncul, suara sirene terdengar lagi dari kejauhan. Laila menatap jendela. Mereka datang. Pak Tamin berdiri di depan pintu dengan wajah tenang. "Pergilah lewat belakang. Aku akan tahan mereka." Andi menatapnya. "Pak, ini bisa berbahaya. Sudah waktunya orang lain melanjutkan tugas kami. Bawa kebenaran itu keluar dari negeri ini." Mereka berlari keluar dari pintu belakang, menuju jalan setapak yang mengarah ke terminal tua. Di belakang mereka, suara bentakan dan kaca pecah terdengar. Tapi mereka tidak menoleh. Mereka terus berlari hingga hilang di antara keramaian pasar pagi. Di tengah kerumunan itu, Andi membuka tas dan melihat buku Ratna sekali lagi. Halaman terakhir tampak lebih lembab. Tintanya mulai pudar. Tapi kalimat terakhir tetap terbaca. "Jika kamu membaca ini, maka aku sudah tenang." Andi menatap Laila. Dia sudah bebas. Laila menatap langit Jakarta yang mulai cerah. Tapi kita belum. Kebenaran terakhir di lubang buaya. Langit pagi di Jakarta berwarna pucat. Kabut tipis menggantung di atas jalan-jalan kecil di sekitar Pondok Gede. Suasana terlihat biasa. Tapi bagi Andi dan Laila, hari itu adalah babak terakhir dari perjalanan panjang yang hampir menghabiskan seluruh tenaga dan keberanian mereka. Sudah 3 hari sejak video mereka viral. Internet dipenuhi perdebatan. Sebagian orang menuduh mereka penyebar fitnah. Sebagian lagi percaya bahwa dokumen yang mereka temukan adalah kunci untuk membuka luka lama bangsa. Namun, satu hal pasti. Nama mereka kini dikenal, dan hidup mereka tidak lagi aman. Mereka bersembunyi di rumah seorang kenalan lama Laila, seorang jurnalis senior bernama Seno. Rumahnya berada di tepi kota, dekat tanah lapang yang dulunya menjadi jalur latihan militer. Malam sebelumnya, Seno memberi kabar penting. "Andi, ada seseorang yang ingin menemui kalian."
Katanya dia tahu siapa yang menulis buku itu bersama Ratna. Andi menatap tajam. Masih ada yang hidup? Seno mengangguk. Dia mengaku dulu bekerja sebagai penjaga gudang arsip. Namanya Pak Wiryo. Sekarang tinggal di daerah Lubang Buaya juga. Katanya, dia siap bicara. Tapi hanya sekali. Pagi itu, mereka bertiga berangkat menggunakan mobil tua milik Seno. Jalanan basah setelah hujan malam. Di radio, berita tentang video mereka terus diputar. Pemerintah membentuk tim khusus untuk menyelidiki kebenaran dokumen itu. Tapi Andi tahu, banyak pihak tidak ingin rahasia itu terbuka sepenuhnya. Mereka tiba di Lubang Buaya sekitar pukul 9. Udara lembab dan tanah masih becek. Di kejauhan, monumen besar berdiri kokoh, seolah mengawasi. Namun mereka tidak menuju ke area wisata. Mereka masuk ke jalan kecil di belakangnya, melewati beberapa rumah tua, hingga sampai di gubuk kayu di tepi kebun kosong. Seorang lelaki tua duduk di kursi bambu. Rambutnya putih, kulitnya keriput. Ia memegang tongkat, menatap mereka dengan mata tajam. "Kamu Andi?" tanyanya pelan. "Iya, Pak. Ini Laila. Dan ini Pak Seno. Kami datang untuk mendengar cerita Bapak." Pak Wiryo tersenyum lemah. Akhirnya ada juga yang berani mencari. Mereka duduk di ruang tamu kecil. Bau kayu lembab dan asap rokok memenuhi udara. Di dinding, tergantung foto lama beberapa tentara muda. Pak Wiryo mulai bercerita. "Aku penjaga arsip tahun 1966. Tugas kami sederhana, menyimpan berkas hasil penyelidikan. Tapi suatu malam, aku disuruh menghapus beberapa nama dari daftar. Mereka bilang itu perintah atasan. Aku curiga, karena semua nama itu adalah warga sipil. Salah satunya, Ratna Sari." Laila mendengarkan dengan seksama. "Jadi Ratna benar-benar ada?" "Benar. Dia bukan anggota militer. Dia hanya pegawai administrasi yang bertugas mengetik laporan. Tapi dia tahu terlalu banyak. Dia menyalin dokumen yang menunjukkan banyak orang ditangkap tanpa alasan. Saat dia menolak ikut menandatangani berkas palsu, dia dituduh pengkhianat." Andi menggenggam buku catatan Ratna. "Kami menemukan ini di bawah ruang arsip tua, di balik dinding monumen." Pak Wiryo menatapnya lama. "Jadi akhirnya buku itu muncul juga. Aku yang membantu menyembunyikannya." Ratna sempat menitipkan sebelum dia diambil malam itu. Dia bilang, suatu saat seseorang akan datang membawanya keluar dari gelap. Suara hujan mulai terdengar di luar. Deras, menimpa atap seng. Tapi di dalam ruangan, suasana terasa semakin berat. Andi bertanya lagi, "Siapa yang memberi perintah menutupi data itu, Pak?" Pak Wiryo diam lama. Ia menatap jendela, lalu berkata pelan, "Namanya Kolonel Suhardiman. Tapi dia bukan dalang utama. Di atasnya masih ada orang lain, pejabat tinggi yang sekarang sudah dianggap pahlawan. Kalau namanya disebut, negara ini bisa berguncang." Seno menatap Andi. "Kalau begitu, kita harus catat semua ini. Dunia berhak tahu." Tiba-tiba suara kendaraan terdengar di luar. Suara ban menggilas tanah basah. 4 mobil hitam berhenti di depan gubuk. Laila berdiri cepat. Mereka menemukannya lagi. Pak Wiryo menatap Andi. "Cepat, ambil map di bawah meja. Itu bukti terakhir. Ada tanda tangan aslinya." Andi membuka laci kayu tua. Di dalamnya ada map coklat berisi lembar kertas tua dengan tanda tangan dan cap resmi. Tertulis nama-nama pejabat tinggi. Ia menaruhnya di dalam tas. "Pergilah lewat pintu belakang," kata Pak Wiryo. "Aku akan tahan mereka. Aku sudah terlalu lama hidup dengan rahasia ini." Suara pintu depan didobrak. Teriakan terdengar. "Buka! Kami dari pihak keamanan." Seno menarik Laila keluar lewat dapur. Andi menoleh sebentar, melihat Pak Wiryo berdiri tegak dengan tongkatnya.
Lalu mereka berlari ke kebun di belakang rumah, menembus hujan lebat. Peluru terdengar. Suara kayu pecah. Laila menggenggam tangan Andi erat. Mereka berlari menembus semak, hingga sampai di jalan besar. Mobil tua Seno sudah menunggu. Mereka masuk, dan mobil melaju kencang meninggalkan lubang buaya. Di kursi belakang, Andi membuka tas dan menatap map itu. Di dalamnya, ada tanda tangan yang sama dengan yang tercetak di buku Ratna. Bukti nyata bahwa pembunuhan dan penghapusan data dilakukan secara sistematis. Dokumen itu bisa mengubah sejarah negeri. Beberapa jam kemudian, mereka sampai di bandara kecil di Tangerang. Seorang kontak Pak Tamin sudah menunggu dengan tiket dan dokumen perjalanan. Laila menatap Andi. Kita benar-benar akan pergi. Andi mengangguk. Kita bawa kebenaran ini keluar, supaya tidak bisa dimusnahkan lagi. Sebelum naik pesawat, Andi menatap langit dari jendela ruang tunggu. Ia memegang buku Ratna dan berbisik, "Kami sudah melanjutkan apa yang kamu mulai." Pesawat lepas landas perlahan. Dari udara, lubang buaya tampak kecil, hanya titik di antara hutan beton Jakarta. Tapi Andi tahu, di bawah sana, sejarah baru sedang ditulis ulang. Beberapa hari kemudian, media internasional menyiarkan laporan eksklusif berjudul Bukti Baru Tragedi 1965 Terungkap. Dokumen yang mereka kirim menjadi berita besar. Pemerintah terpaksa membentuk tim independen. Dunia mulai menuntut kejelasan. Namun, kabar terakhir dari Jakarta menyebutkan rumah Pak Wiryo terbakar malam itu. Tidak ada yang selamat. Tidak ada penyelidikan resmi. Hanya keheningan. Andi menutup laptopnya di kamar hotel di Amsterdam. Di luar, salju turun perlahan. Ia menatap layar yang menampilkan komentar ribuan orang dari seluruh dunia. Semua berbicara tentang satu hal, kebenaran. Laila datang membawa 2 cangkir kopi. Kita sudah sejauh ini. Apa kamu menyesal? Andi menggeleng. Tidak, tapi ini baru awal. Ia membuka halaman terakhir buku Ratna. Di sana, dengan tinta yang hampir pudar, tertulis satu kalimat sederhana. Kebenaran tidak bisa dikubur. Ia hanya menunggu orang yang berani menggali. Andi menatap kalimat itu lama, lalu menutup buku dengan tenang. Lubang buaya sudah bicara, katanya pelan. Kini giliran kita menjaga suaranya. Suara dari dalam tanah. Beberapa bulan setelah pengungkapan itu, area lubang buaya kembali ramai. Wartawan, peneliti, dan aktivis datang silih berganti. Pemerintah memasang pagar baru di sekitar lokasi, tapi aura tempat itu terasa berbeda. Tidak lagi sekadar monumen. Kini, ia menjadi saksi hidup tentang betapa mudahnya kebenaran dikubur, dan betapa sulitnya ia kembali ke permukaan. Andi dan Laila tidak pernah kembali ke Indonesia. Mereka hidup berpindah dari satu negara ke negara lain. Namun setiap tahun, pada tanggal yang sama ketika mereka menemukan buku Ratna, mereka menyalakan lilin kecil. Di samping lilin itu, selalu ada satu halaman yang disalin dari buku asli. Kebenaran tidak bisa dimusnahkan. Ia hanya menunggu waktu untuk ditemukan. Lubang buaya tetap diam. Tapi bagi mereka yang berani mendengarkan, tanah itu masih berbisik. Suara Ratna, suara korban yang tak tercatat, terus bergema pelan di antara pepohonan. Dan selama masih ada yang mau mendengarkan, kebenaran itu tidak akan pernah hilang.